Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak Selvi Ardita. Baiklah, di sini kakak akan menceritakan sebuah kisah tentang Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya dari Mekah untuk pergi haji. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan Uwais. Nama Uwais ini adalah Uwais Al-Qarni. Dia seorang anak yatim dan tinggal bersama ibunya yang lumpuh. Nah, Uwais ini juga mempunyai penyakit belang di tubuhnya. Pada saat itu Rasulullah SAW berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar mencari Uwais. Carilah Uwais dan mintalah permohonan untuk kalian. Itu adalah sabdanya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Nah, Uwais dan ibunya ini masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad di Mekah. Nah, Uwais ini adalah sosok seseorang yang memiliki yang sangat memuliakan ibunya, yang soleh dan menuruti apa perintah ibunya dan merawatnya juga. Nah, pada satu waktu Uwais ini meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah. Lalu ibu Uwais ini mengizinkan Uwais bertemu dengan Rasulullah dan berpesan agar Uwais cepat pulang. Dan karena ibunya ini merasa sakit-sakitan, yang namanya lumpuh ya sakit ya, nggak bisa ditinggal oleh anaknya. Nah, sesampainya Uwais di Madinah, dia langsung menuju ke rumahnya Rasulullah SAW. Namun sayangnya Uwais ini tidak berjumpa dengan Rasulullah karena Rasulullah ini sedang berada di medan perang. Lalu dengan ingat pesan ibunya yang menyuruh cepat-cepat pulang, ia lekas kembali ke Yaman, terpaksa berpamitan dengan Siti Aisyah dan menitipkan pesan kepada Siti Aisyah untuk Rasulullah SAW. Tak lupa Uwais ini menitipkan salam untuk Rasulullah. Karena tidak bertemu tadi, dia menitipkan salam saja. Kisah lain dari Uwais Al-Qarni ini adalah dia senantiasa memenuhi keinginan ibunya yang sudah tua ini untuk pergi haji. Nah, dengan kondisi saat itu, Uwais ini tidak mempunyai uang untuk memberangkatkan ibunya haji. Tapi dengan dia mencari jalan keluarnya, dia harus berpikir bagaimana ibunya harus bisa pergi haji pada saat itu. Nah, lalu dia mempunyai jalan keluar pada saat itu, menemukannya. Lalu dia membeli seekor lembu dan membuat kandang di puncak dan membawa lembu-lembu ini naik turun bukit pada saat itu. Nah, banyak orang yang menganggapnya ini aneh ya. Kenapa mungkin aneh ya, lihat orang ini kok bawa lembu naik turun bukit kayak gitu. Nah, 8 bulan lembu Uwais ini sudah naik 100 kg ya, sudah berat. Nah, lalu Uwais ini sudah siap untuk mengangkat beban berat ya. Dia menggendong sang ibunya yang ingin pergi haji dari Yaman ke Mekah. Nah, untuk menunaikan ibadah haji ini di tanah suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu ini tumpah sangat deras ya, menangis karena seorang anaknya mampu menjalani ibadah haji menggendong ibunya ya dari Yaman ke Mekah. Itu tidaklah mudah karena banyak yang kita lewati, gurun, tandus-tandus, gurun pasir dan lain-lainnya lah. Berjalan ya capek lah ya kalau berjalan kayak gitu tuh. Uwais pun berdoa juga
di Ka'bah saat itu, "Ya Allah, hapuskanlah semua dosa ibuku." Lalu sang ibunya pun bertanya, "Bagaimana dengan dosamu, Nak?" Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, ibu akan masuk surga. Cukuplah ibu ridhoku dan ibu akan membawaku ke surga." Lalu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais ini seketika begitu hilang gitu, cepat sekali hilangnya. Bulatan teku ini adalah tanda, itu merupakan sebuah tanda sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Untuk mengenali Uwais, pada akhirnya Umar dan Ali ini berhasil ya menemui Uwais. Dan seperti pesan Rasulullah SAW yang pernah dikatakan kepada Umar dan Ali ini, agar meminta kepada Uwais untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Beberapa bulan setelah Umar dan Ali dan Uwais wafat, masyarakat Yaman merasa aneh kenapa banyak orang yang berebut untuk memandikan jenazahnya Uwais ini, untuk mensolatkan dan menguburkan jenazahnya Uwais. Pada saat itu yang mengurus jenazahnya Uwais Al-Qarni ini adalah para malaikat yang memandikan dan mensolatkan, itu adalah para malaikat. Baiklah, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.